Halo, apa kabar kawan-kawan? Matur nuwun, selamat bersua kembali dengan tampilan agak sedikit beda hari ini. Kita Berisik. berisik. Berisik banget sih Kak Amina. Oke, selamat berjumpa. Maksudnya gue pengen bilang bersua dan berjumpa Kak Amina. Jadi jadinya bersumpah gitu. Semuanya diborong. Iya. Begini kelihatannya muka kita kelihatan lebih besar nggak sih ya? Iya, Tampilannya lebih lebar ya. lebih lebar. Kayak aku kayak masuk di layar lebar aja nih. Masuk sih di layar lebar komputer. Oke, gila hari ini boleh dibilang minggu ini minggu yang panas banget ya. Tapi agak mendingan lah. Oh ya? Agak mendingan sedikit. Kenapa mendingan? Walaupun panas, tetapi udara lebih mendung-mendung dibanding dengan cuacanya lebih agak mendung. Iya. Dibanding dengan beberapa hari yang lalu, teriknya minta ampun itu. Yes. Kalau di luar, di jalan itu panas sekali. Oke, gue hari ini berasa kalau kita tuh hari ini panas banget ya. Panasnya tuh bener-bener menurut gue gimana banget gitu loh, sampai kering kerontang. Terus kenapa bisa bilang gitu? Karena tadi sebelum sampai sebenarnya tadi itu udah nyampe di kantor, udah mau nyiapin bahan untuk acara di hari ini gitu ya. Tapi ternyata begitu sampai di kantor HP ketinggalan. HP ketinggalan. Iya. Nah, jadi tua, lupa ini, lupa itu. Jadi balik lagi dengan sepeda motor iya, ke rumah untuk ngambil HP. Terus yang bikin keselnya tau nggak tadi apa? Dalam perjalanan balik ke kantor itu ternyata motorku sempat mogok, Kak Amina. Terus pakai dorong. Pakai acara dorong. Iya, sempat gue dorong. Gak tau, gue nggak tahu kenapa. Apakah karena dia memang gue karena ngebut, ya gue nggak tahu. Apa kehabisan bensin? Enggak, bensin baru kemarin berapa hari itu baru diisi. Terus udah gitu pokoknya parah banget sih, parah banget ya. Kalau Amina ya pernah kehabisan bensin pas mau ke tempat kantornya Kak Agung, langsung dimarahin, ini pasti lupa isi bensin. Sekarang Amina pikir ada alasan gitu mau balas gitu, lupa isi bensin ya gitu. Katanya Wulan tadi di Cilong tuh sejuk banget gitu loh. Tapi ya menurut gua sih biasa ya, cuaca kalau di Taiwan tuh siang itu panas banget, terus udah gitu agak sore baru mulai ada sedikit hujan gitu. Jadi mungkin di beberapa wilayah itu nggak sama yang seperti yang kita ngomong gitu ya. Nah, kenapa di hari ini kita di awal acara ngomongin soal cuaca? Menurut data dari CWB ya, Biro Klimatologi. Ya, Biro itu menyampaikan kalau di tahun 2020 ini di Taipei itu temperaturnya sampai dengan 39,7 derajat Celcius, Kak. Itu badanku sudah panas. Panasnya tuh tertinggi dalam 124 tahun terakhir. Gila nggak? Jadi jangan heran kalau misalkan hari ini tuh kalian tuh berasa tuh panasnya tuh panas banget. Mungkin teman-teman di rumahnya ber-AC, jadi tidak terasa. Betul, tapi belum sampai situ ya, belum selesai. Halo Tom, ni hao. Hai, 好久不见 Tom, ni hao. Taiwan 朋友. Terus udah gitu, yang paling parahnya lagi, ternyata panasnya bukan sampai bulan Juli doang, Kak Amina. Bulan Agustus akan lebih panas lagi. You look great too, Tom. Jadi beneran sih, belakangan ini tuh kalau misalnya kawan-kawan punya kesempatan keluar rumah, mungkin bawa pasien ataupun juga mungkin bawa orang tua ke taman, jaga ya baik-baiknya jangan sampai congsu. Sekarang kan banyak Kak Agung, Amina lihat kalau di luar orang-orang pada pakai payung. Kalau nggak pakai payung, pakai kipas tangan. Betul. Kalau nggak pakai kipas elektrik. Atau ada yang langsung kipasnya tuh 2. Ada juga pakai jaket gitu ya, biar lebih nggak panas gitu. Kemarin dipakai juga sama Pak RT, Koko Marjo, sama Marjuki. Kak Cindy ya. Itu jaketnya dari Jojogo juga adem banget. Nah, jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa digunakan supaya tidak congsu ataupun juga heat attack ya. Heat stroke, heat attack serangan panas. Itu attack itu kayaknya deterjen. Jadi namanya itu heat stroke ya, congsu. Congsu itu sempat kita bahas gejala-gejalanya seperti apa? Panas yang tinggi, meriang,
terus keringetan, ya, terus udah gitu bisa pegel linu juga, terus udah gitu bisa sampai pingsan ya? Iya, bisa berkunang-kunang juga gitu di siang hari. Jadi harus jaga ya. Harus hati-hati. Banyak Kak, memperbanyak minum air. Katanya si Angga, pasiennya saya umpetin di rumah Kak, nggak tahan di luar. Panas. Tapi kalau ngomongin soal rumah ya, bener loh. Harus ada satu hal yang harus diperhatikan kalau di luar lagi panas banget nih, musim panas nih. Masuk ruangan jangan langsung nyalain AC yang paling dingin. Ada 2 alasan. Harus bertahap. Iya, harus pelan-pelan. Ya. Ada 2 alasan. Alasan yang pertama itu karena hemat listrik. Mahal listrik ya, karena musim panas ya. Karena motornya itu harus gerak cepat gitu, itu soalnya tambah listriknya kuat. Betul, terus begitu perhitungan biaya listrik di musim dingin sama musim panas di Taiwan tuh beda. Jadi kalau musim panas tuh bakal lebih mahal. Oke, lebih mahal. Karena kelipatannya, dia ada kuotanya Kak Agung. Misalkan saja kuotanya sekian, apabila melebihi dari kuota ini, itu kelipatannya jauh lebih mahal. Mahal gitu. Jadi pertama soal hemat listrik. Yang kedua dari segi kesehatan, karena kita kan lagi keringetan nih ya, itu pori-pori kan lagi pasti kan membesar gitu kan, membesar terus dia kan keringat kan keluar kan, begitu angin masuk kamu bisa masuk angin. Iya. Enter the wind. The wind enter the body. Iya, the wind enter the body. Jadi masuk angin, enter the wind, oke? Jadi itu dua kenapa nggak boleh begitu. Terus begitu memang di lain sisi memang juga nggak bagus juga untuk air conditioner di rumah yang kamu pakai. Kalau misalnya tiba-tiba langsung pakai yang dingin gitu loh. Kira-kira harus berapa derajat dong? Oh iya, disarankan kalau misalnya di Taiwan itu kira-kira 26 sampai dengan 27 derajat Celcius. Oke. Mungkin di Indonesia nggak ada yang setahu Agung sih ya. Kayak misalkan Agung di rumah nih, orang tua kalau nyalain AC di malam hari itu kenceng. Gila, gue bingung kok bisa sampai 18 ya. Iya, sama. Kenapa ya? Karena pagi hari itu udah panas banget. Papa Amina juga. Terus kalau misalnya pernah kan, karena dulu rumah kita masih kecil, kamarnya kurang. Jadi pas Amina pulang itu tidurnya juga satu kamar gitu, rame-rame. AC-nya dinyalain sampai 16. Ya gue bingung. Malamnya itu memang asik sih waktu mau masuk tidur itu asik banget. Dingin banget gitu. Tetapi setelah kita tidur kan nggak bergerak. Betul. Makin lama makin dingin dong. Jadi narik-narik selimut. Rebutan selimut, iya. Terus saling nendang-nendang. Gila, kalau papa mah masih hebat loh. Iya. Telanjang dada. Cuma pakai celana pendek tapi gue aja bingung, tidur. Mungkin 16 di Indonesia, di Jakarta sama 16 di Taiwan mungkin beda kali ya. Gue berasa 16 tuh udah dingin banget loh. Dan nggak tahan. AC paling cuma 26, 27. Paling rendah 25 tuh udah nggak tahan. Pagi-pagi udah kedinginan, 25 derajat. Jadi disarankan untuk bisa menghemat listrik 25 sampai dengan 27 itu adalah 26 sampai 27 itu yang paling pas. Iya. Lagi pula itu juga bagus untuk kesehatan kita sendiri. Tadi sempat ngomongin Kak Aminah soal rebutan, selimut ya. Ada satu hal yang harus kalian rebutin. Apa? Minggu ini kalian harus rebutan. Selimut. Bukan. Ini lebih heboh daripada selimut. Tas. Bukan tas harus direbut. Tapi ada lagi yang lebih harus direbut lagi. Karena emas itu setiap hari Kamis kita ada live. Itu bukan rebutan, nggak perlu rebutan. Itu rebutan juga. Kadang-kadang kalau modelnya bagus rebutan mereka, benar rebutan. Karena buatan tangan ya. Bukan. Jadi karena harga emas sekarang mahal. Kemarin satu gram gitu bisa sampai dengan 2.000 US dollar ke depannya ya. Sekarang baru 1.800. Untung dong. Benar, untung. Yang udah beli untung dong. Yang udah beli cuan artinya untung ya. Kemarin tuh sampai dengan 1.500 sempat ya, turun 1.500, sekarang udah 1.800 kalau kita hitungnya pakai US dollar ya. Tapi kalau misalkan kita Pak RT udah nimbun emas. Iya, udah banyak dia. Banyak berkarung-karung. Ayo, lagi dicari jodoh. Siapa yang mau daftar? Dengan Pak RT. Emasnya berkarung-karung. Oke, ngomongin soal rebutan ini ya. Minggu ini ya tergantung masing-masing insani sih. Kalau kamu merasa beli lotre di Taiwan itu dianggap bukan sebuah judi, silahkan beli. Kalau berasa itu judi, jangan beli. Tapi tak kasih tahu kalau kamu dapat Weili Cai ataupun juga lotre Taiwan ya. Yang model kan banyak. Ini setiap hari apa nih? Hari Selasa, hari Kamis ya? Hari Kamis ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Weili ya, beli yang Weili ya. Weili itu 100 ya? Weili itu 7 nomor ya?
nggak tahu deh berapa. 7 apa 6 nomor nggak tahu lah ya. Pokoknya yang satu nomor seri itu 100 NT. Oke? Namanya Bilang aja Weili Cai Willy, bilang si ya. Willy. Willy ya, kita gitu. Kak Willy ya. Bilang Willy Cai. Tahu nggak? Sekarang nih nilainya sudah nggak ada belum nggak kena nih selama berminggu-minggu. Iya. Sekarang nilainya sudah mencapai 3,1 miliar rupiah. NT atau dalam rupiah adalah 1,5 triliun. Woi. Harus potong pajak ya kalau dapet ya. Biar gue kalau dapat gue relain pajak. Oh, Gua aku pikir relain. aku ambil pajaknya aja gitu. Gue kalau dapat gue rela dipotong 40% juga kagak apa-apa Kamina. Karena kalau di Taiwan siap. Kak Agung udah siap sudah bikin siap. list. Sudah siap. Dapat ini, pertama beli apa, Sudah kedua siap. apa, ketiga udah. apa, investasi apa. Gue udah mikir kalau gue dapat Weili Cai ini selain bayar pajak, gue akan menginvestasikan uang gue untuk di Indonesia. Pasti, itu pasti. Beli pulau. Oh, nggak beli pulau, saya langsung beli tambang. Wes, beli Saya akan tambang. beli tambang. Tambang emas. Iya, tambang emas. Duitnya kita beliin lagi untuk menghasilkan menggalikan emas gitu loh. Iya. Terus begitu tentu aja akan membangun rumah ibadah. Terus juga akan memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Yeah. Itu pasti. Itu udah pasti. Dapatnya Itu udah pasti. pasti. Oh, dapatnya udah pasti. Yakin? Yakin. Oh, jadi orkai. Tapi gue takut lupa beli nanti. Ntar deh, Amina ingatin gitu. Jadi ini kesempatan buat kalian ya di minggu ini, gunakan kesempatan ini baik-baik. Beli, namanya adalah Weili Cai ataupun juga undian Willy. Sebenarnya untuk pekan lalu ya, nilainya juga lumayan tinggi dan banyak yang urunan. Jadi mungkin rekan kerja gitu. Patungan Berapa duit terus beli gitu. Misalkan kita bertiga nih, ya kita keluarin 1000 NT bagi bertiga, kita beli nomornya pakai nomor sistem komputer, sistem acak. Kalau dapat bagi bertiga. Bagi kan misalkan 1,5 triliun kan ya. Bagi 3 ya gua 1,5 triliun berarti berapa? Berarti masing-masing 1,5 kan? masing-masing 500 miliar gitu ya. Jadi gua 700 miliar, lo orang 300 miliar, lo orang 200 miliar. Kok bisa? Kan adil. Kan gue yang keluarin ide. Kok pakai ide? Iya dong, kalau nggak ada... Nggak deh. Kalau gitu Aminah yang beli. Aminah yang beli, kalau Aminah dapat, oke, Aminah kabur. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Lebih parah lagi. Itu akan gue doakan panjang umur pasti. Ya. Akan gue doain. Ya. Akan gue doain sampai ke mimpi-mimpi. Gitu ya. Katanya mari berhalu berjemaah. Amin. Ada yang bilang kalau dapat Willy langsung pulang beli pesawat privat and go. Tak kasih tahu ya, beli pesawat privat itu rugi Kak. Kenapa tahu nggak? Biaya operasionalnya tuh mahal. Ya, apalagi sekarang ya, kalau selama masa pandemi itu nggak ada penumpangnya. Yes, betul. Mau dikemanain coba? Ya. Nah, sekarang kita punya pertanyaan nih buat kalian semua, ya. Ada sebuah polling yang pengen kita minta kalian untuk menjawab ya. Mungkin kami memberikan respon. Bentar, ini bisa diklik nggak ya sebentar ya? Karena yang nih mana? ini sistem baru ini. Udah muncul belum pertanyaannya nih? Coba kita lihat ya. Kalian baca dulu, ada nggak Nggak ada tuh di sini. Nggak muncul ya Kak Nggak ya? muncul. Nggak muncul. Oke, ini karena dia sistemnya agak baru, jadi kita ada sudah muncul. Udah muncul ya? Oke. Pekerja migran kabur dari majikan resmi. Kalian bisa polling sekarang ya di Facebook ini. Kalau bisa kalian mau nonton live-nya di Facebook, kamu bisa polling ya. Ada satu pertanyaan yang bisa kalian jawab sekarang ya. Menurut kamu, mengapa pekerja migran kabur dari majikan resminya? Kelihatan nggak sih di tampilannya kalian semua? Seperti ini ya. Di tempatnya kami nanti tak kasih lihat ya. Munculnya seperti ini, ada di bawah nih. Aduh, agak sedikit mantul seperti ini. Yap. Kalian bisa pilih ya, kira-kira jawabannya menurut kamu. Mungkin kamu bukan kaburan, atau mungkin kamu juga pernah mendengar ada teman yang kabur. Terus kamu tahu kira-kira kenapa mereka itu kabur. Teman-teman bisa kasih ini nggak, pilihan jawaban kamu. Iya, kita pengen tahu nih, kira-kira menurut kamu tuh kenapa orang itu kabur dari majikannya. Sebenarnya datang baik-baik,
ngabisin uang, ngabisin waktu jauh-jauh dari Indonesia, terbang sampai ke Taiwan, terus udah gitu kerja nggak berapa lama, ternyata dia itu kabur. Oke, ada 4 pilihan. Yang pertama itu adalah majikan buruk. Ya, buruk di sini bukan cuma tampangnya doang. Maksudnya bukan. Maksudnya bukan berarti orang Sikapnya ganteng juga nggak ada yang buruk ya. Saya sikapnya buruk gitu ya. Yang kedua, kebiasaannya buruk. yang kedua, suka perintah-perintah. Kamu tidur dong. Kamu istirahat dong. Ya, gitu. Kamu makan dong. Bawel banget nih kayak sebelah gue ini. Terus yang kedua itu adalah karena dia itu mungkin mendapatkan tawaran bagus di luar. Ada pekerjaan bagus. Misalnya, lu ini bisa istirahat. kerjaan lu kok 1 hari 24 jam, kenapa nggak ke tempat gue aja? Ngapain? Gampang kok, cuma nemenin orang tua di samping. Kalau dia berteriak, lu pijitin, udah gitu lu istirahat, lu bisa main game. Sabtu Minggu libur. Gajinya per bulan itu bisa sampai dengan 10 juta rupiah. Dan Sabtu Minggu libur. Kerja cuma 6 jam aja. Gitu loh. Jadi santai banget gitu loh, karena dapat tawaran bagus. Oke? Yang ketiga itu adalah nggak pengen pulang. Masa kerjanya udah selesai. Yes, terus kan mau, sekarang lagi masa pandemi nih. Iya, orang pada nggak pengen pulang Kak, masih tetap mau kerja gitu loh. Ya. Yang keempat adalah karena potongan biaya terlalu banyak, gitu loh. Oke, kita pengen tahu nih, kira-kira hasil dari pemilihan kali ini berapa ya? Berapa yang sebetulnya itu menjadi trigger ataupun juga pemicu kenapa orang itu pengen kabur ya. Sampai saat ini dari sekian banyak teman-teman yang udah ngevote ya, itu adalah majikan buruk sudah mencapai 79%. Ada 37 orang. Kalian jangan diketik ya, tapi dipilih, ditekan kameranya. Di tampilan di sebelah kanan tuh kayak ada ini muncul di samping, bukan ada kayak semacam langsung muncul gitu muncul ya. Kalian bisa lihat di bawah kok dia udah layar. Milih kok nggak bisa ini ya? Nggak bisa ya milih cuma bisa sekali doang. Tapi nggak bisa hilang ya? Bisa diturunin doang Kak. Jadi gini nih, kalau misalkan kamera kalian Android, di sebelah sini ada warna ungu, kamu tinggal nyalain aja, dia akan muncul pilihan. Oke? Ada. Kalau misalnya udah selesai, kamu tinggal turunin doang. Oke? Kameranya diturunin, bukan kamu yang diturunin ya Kak ya. Iya, dari tadi aku udah turun tangga. Soalnya sekarang lagi banyak orang main TikTok. Gue ada mainan baru, katanya kalau misalnya diturunin mukanya bisa berubah gitu loh. Oke? Jadi tinggal ditekan yang warna ungu, kamu pilih, kalau gitu kamu tinggal turunin. Jangan diketik. Karena kalau misalnya kamu ngetik, kita nggak bisa tahu berapa orang yang menganggap bahwa kenapa pekerja migran itu kabur, kita nggak bisa tahu. Nah, sampai saat ini sudah ada 60, kira-kira hampir 70 orang sudah mengevote. Kenapa buruh migran asing di Taiwan itu memilih kabur walaupun sudah bersusah payah terbang dari kampung halaman sampai ke Taiwan. Terus udah gitu kerja nggak berapa lama, akhirnya dia tuh kabur. Oke, kabur ya. Kelihatannya pada mengaku ya Kak ya. Majikan buruk. Oke, majikan nggak bagus. 62 orang. Dan ini terus bertambah. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata ada yang bilang karena dapat tawaran bagus kan. Ini menarik banget ya. Ada garis nggak dipencet. Iya. Ada garis nggak dipencet. Ada garis di kepala, itu namanya kerut, Pak. Jangan dipencet. Jidat kita jangan dipencet, walaupun sama-sama ada garis ya. Jangan dipencet, oke? Dijepit. Ternyata mendapatkan tawaran bagus itu cukup tinggi loh Kak Amina perbandingannya ya. Lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita akan umumkan sambil nunggu kalian kalian ngetik ngevote ya. Kita sharing dulu soal berita ini. Jadi ini ada satu kejadian di daerah mana nih ya? Kaohsiung. Ini juga berkaitan dengan pekerja kaburan. Yang dari Kaohsiung sini tolong dong kasih angka 5. Oke, kasih angka 5. 5 ya, silakan. Bagian dari Kaohsiung, tolong angka 5. Si Ate. Namanya si Ade. Bahasa orang Indonesia namanya Ate kalau dalam bahasa Mandarin. Kalau bahasa Vietnam mungkin Ave ya. Kok tahu? Gua nebak aja sih, terserah lah. Kalau bahasa Thailand Ale. Bahasa Indonesia namanya Ade. Oke. Nah, si Ate ini datang ke Taiwan itu sebelum dia datang ke Taiwan dia sebetulnya adalah koki dia. Pintar masak. Di Vietnamnya memang dia tuh jago masak.
Nah terus begitu sampai di Taiwan ya, terus ternyata majikannya ini ternyata dia punya restoran apa namanya? Oyster. Namanya apa ya? Oacien. Oacien itu apa ya? Oyster apa? Omelet oyster. Omelet oyster, tahu kan? Oyster itu kayak kerang. Iya, oacien. Oke, Kok kayak oacien. malas gitu ya, bibir nggak mau dibuka. Gitu. Makan apa? Oacien. Sedikit aja Oacien. bukanya sedikit. Ini kalau mau oacien. Aduh. Terus karena dia tuh pinter masak, dia bantu majikannya bikin. Sampai ramai banget. Rame banget ternyata. Jadi langsung beda ya. Iya. Bos yang masak masih nggak seenak dia yang masak. Betul. Jadi dia itu sebenarnya dulu datang ke Taiwan tuh kerja di pabrik. Terus dia kabur, dia kerja di restoran punya. Oacien. Oacien. Ternyata, tahu nggak sih? Omsetnya si bos ini Per hari. jualan oacien itu ya. Oacien. Jijik banget sih. Satu hari 400 porsi loh. Ini kalau dia ketawa bisa selebar ini 15 cm. Tapi kalau ngomong Acien cuma 0,2 cm. Acien. Ampun deh. Bayangin lo ya, satu hari 400 Acien. Satu Acien berapa duit? 55. Kita hitung aja lah 40 kan ada yang sampai 70, ada yang sampai 35 gitu ya. Kita ada ngambil 55. standar aja. Hitung aja lah 50 lah, 50. Satu hari itu omsetnya adalah 20.000. 20.000. 50 kali dengan 200. 400. 400 kali 50. Ganteng-ganteng tapi dodol. 50.000 NT. Kalau dirupiahkan kali dengan 500, satu hari omsetnya 10 juta, Neng. Itu jangan cuma jual oacien doang loh ya. Oyster apa namanya? Oyster omelet. Tadi gimana sih kalinya 400 Kali 50. Kali 500. 20.000. Kali 500. Oh, Rupiah. oke. 10 juta. 10 juta satu hari. Nggak usah banyak-banyak. Sehari cuma berapa jam? Seminggu cuma jual 5 hari lah. Kali 5 hari. 10 juta kali 5 hari. 50 Udah juta. 50 juta seminggu. Seminggu 50 juta. Jualan oacien doang. Tapi kayaknya udah bakal hilang nasibnya. Oacien itu. Soalnya udah ketangkep yang kaburan ini. Jadi kemarin tuh dilaporkan sama berita ini bahwa petugas imigrasi sudah menangkap ya yang bersangkutan ini. Jadi makanan yang enak buatan orang Vietnam kaburan ini, orang swasta ini udah nggak bisa dinikmati lagi gitu loh. Tapi memang sih ya kalau menurut Agung sih dari cerita kisah pendek ini sebetulnya gue cuma satu hal sih. Sebenarnya semua orang itu punya talentanya masing-masing. Betul nggak sih? Cuman kalau misalkan salah taruh gitu lah ya, misalnya bilangnya sayang gitu ya. Iya. Sayang. Momennya, tempatnya, semuanya nggak masih kurang tepat gitu. Betul. Kurang sesuatu. Iya. Menurut lu kalau dia udah ketangkap nih istilahnya nih. Menurut dia pulang buka usaha nggak? Acien. Iya, Acien. Menurut lu dia boleh buka usaha nggak? Kalau lu sebagai Terus usahanya itu jualan makanan. Jualnya adalah makanan Taiwan yang paling laku. Ada di tangan gua ramuannya. Wah. Bukalah restoran di Vietnam. Judulnya adalah Acien. Terus udah gitu berita ini kita screenshot. Iya. Ya, kita screenshot terus begitu dipasang di restoran. Satu hari terjual 400 Acien. Dia masih ingat. Kita harus ini apa namanya harus konsisten. Harus konsisten jadi orang. Ya. Jadi kira-kira tapi sayang gitu. banget sih, mungkin yang paling sakit hatinya itu majikan yang merekrut si Ate. Karena Kenapa? semenjak ada Ate, penghasilannya kan jadi Oh, laku. aduh, meroket. Iya. Meroket. Nggak hanya cuman Acien loh, bahkan Hai Chancou. Jadi bubur Seafood. Sehari berapa mangkok? 500 500 mangkok, guys. Apa si Ate-nya ganteng ya?
Oh mungkin juga ya. Iya, karena di foto sih sempat di mozaik sih, di mozaik. Oh iya. Berarti gue nggak dong Kak Amina, maksud lo? Lu kalau ngomong Dia kalau nggak, Asian, iya. Dia kalau ganteng di mozaik, muka gue nggak di mozaik, berarti gue nggak ganteng. Nggak kelihatan. Oke. Jadi bisa bayangin ya, jual oyster omelet 400 porsi ditambah dengan 500 bakmi lagi. Bubur seafood. Bubur seafood hitung aja lah, 50 lah sama lah. Anggap aja 100 lah. 25.000. Sehari 25.000. Itu sehari dia untung Ya, 45.000. Untung 45.000 terus ketangkap, dia harus bayar denda berapa Pak bosnya? Kena dendanya sebanyak 150.000 sampai 750.000 kawan-kawan. Nyengir kan sekarang udah kena denda? Iya. Makanya. Enggak, tadi kan Cian sekarang jadi Kenapa? Pecuatau lah. Udah ketangkap. Aduh. Tapi memang sih menurut Agung ini adalah lika-liku hidup ya. Jadi Agung yakin dia setelah pulang ke Vietnam, setelah dideportasi, pasti dia kepikiran. Karena pasti dia jualan begini, dia juga kebagian. Terus gitu pulang ya buka usaha baru. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kalau punya permasalahan, Mbok ya jangan kabur. Karena bener sih, kalau dipikir-pikir, kabur itu nggak bakal menyelesaikan permasalahan lo sih, beneran. Kenapa ya? Kenapa sih bisa orang itu memilih untuk kabur ya? Kalau dipikir aneh juga sih. Mungkin kalau udah ngomongin kabur itu alasannya pasti banyak. Langsung aja kita umumin ya. Kita langsung umumkan hasil dari kita tampilkan hasil dari polling hari ini ya. Kita umumin ternyata 84 orang ya, ada muncul nggak di tampilannya HP-nya Kak Amina. 78% itu mengatakan karena majikan itu buruk ya perlakuannya. Kedua adalah dapat tawaran bagus, 15%, ada 16 orang. Terus karena nggak pengen pulang ya, ada 4%. Terus begitu potongan yang biaya terlalu tinggi juga ada 4%. Oke, jadi ini adalah polling di hari ini. Moga-moga juga buat yang memberikan polling ini juga bermanfaat ya. Oke, informasi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Amina. Ini berkaitan dengan kehadiran pekerja, pendataannya ya, karena masa pandemi. Jadi tahun ini hingga di bulan Juni yang datang hanya ada 176 orang pekerja migran. Nah, dikarenakan pandemi memang sih berkurang ya. Kemudian jika dihitung selama paruh awal tahun ini, total bagi yang merekrut pekerja asing itu hanya sejumlah 4.247 orang. Jadi ya apa boleh buat, walaupun banyak sekali agensi-agensi atau juga majikan yang butuh tenaga kerja, mereka mengeluhkan, tetapi ya harus mau nggak mau karena masa pandemi mereka juga harus kooperatif. Kemudian pekerja yang datang tetap juga harus dikarantina selama 14 hari full. Kemudian juga dari pihak Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang memberlakukan bagi mereka yang sudah masa kontraknya itu sudah genap 12 tahun bagi yang bekerja di manufaktur. Nah, mereka masih bisa memperpanjang selama 3 bulan. Ya. Demikian sedikit laporan berkaitan dengan masa pandemi dan jumlah pekerja migran asing yang didatangkan dari luar negeri yang mungkin karena mereka sudah mendapatkan dokumennya, sudah lengkap, sudah dapat visa, jadi bisa berangkat. Hingga di bulan Juni ini hanya ada sejumlah 176 orang ya, saja. Karena masa pandemi, oke? Jadi buat kawan-kawan yang mungkin aja kamu punya rencana mau berangkat ke Taiwan, mungkin kamu harus nunggu sebentar ya sampai ada pengumuman resmi dari Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia, apakah pengiriman untuk luar negeri akan dibuka atau tidak. Karena menurut informasi yang kita dapatkan,
Yang terakhir adalah direncanakan akan dibuka kesempatan mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah pilihannya beberapa seperti Hong Kong, Taiwan, dan juga Korea Selatan ya. Oke, bukan Korea Utara ya, Bu. Kalau Korea Utara ketemunya sama Kim Jong Un lagi. Oke, nah sekarang kita juga lagi mau polling lagi, ada satu polling lagi baru Kak Amina bisa dilihat. Polling yang berikutnya tadi kan ada pada bilang karena perlakuan majikan itu tidak baik, betul kan? Ya. Nah sekarang Agung pengen mendengarkan suara kalian polling yang berikut ini. Kenapa majikan memperlakukan pekerja migran tidak baik? Oke, pilihan yang pertama adalah nggak ngerti Mandarin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena kurang berpengalaman, masa pengalaman kerja. Yang ketiga, si pekerja migrannya suka sibuk sendiri, nggak konsentrasi. Dan yang keempat adalah pilihan lain-lain ya. Muncul nggak, Kamina? Oh, belum diterbitkan ya? Bentar ya. Belum. Masih yang lama. Masih yang lama ya? Iya, ini masih yang lama. Close result, buka ulang. Bentar, ini ternyata bentar ya. Oke, publish polling. Oke, baik, udah Agung kirim ya. Jadi belum muncul ya. Oke, sekarang udah baru aja Agung kirim. Ada jedanya ya? Iya. Agak ada jedanya. Ini masih belum keluar. Oke, udah muncul ya. Udah muncul. Silakan dipilih ya. Agung mau lagi pertanyaannya gampang banget. Kenapa ada majikan memperlakukan pekerja migran tidak baik? Yang pertama, nggak ngerti Mandarin. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, suka sibuk sendiri atau nggak konsentrasi. Yang terakhir, lain-lain. Iya, mungkin kalian punya alasan sendiri ya. Kenapa tuh ada majikan tuh bisa memperlakukan pekerjaannya karena alasan lain. Kalian bisa ngetik di bawahnya sambil nunggu hasil dari polling ini. Kita bakal ngomongin lagi satu berita yang berkaitan dengan kaburan. Oke? Nah, ini sebenarnya kurang begitu menyenangkan karena di sini ada kejadian orang Vietnam lagi di tanggal 25 Juli yang lalu ini ternyata dia itu membawa senjata api. Oh, bukan pistol mainan ya, bukan api-apian ya. Terus dia membawa senjata api, terus kemudian dia itu merampok 3 toko waralaba di daerah Siju, distrik. Kedua, lagi Sulin, sama ketiga lagi di daerah Taipei City, Xinyi. Di New Taipei ada 2, Size sama Sulin. Terus di daerah kota Taipei di distrik Xinyi. Hebat banget tiga-tiganya. Dan yang lebih mengejutkannya itu ternyata mereka pelakunya ini adalah orang Vietnam yang memiliki senjata api. Ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan dan juga meresahkan masyarakat ya. Karena Taiwan kan memang terkenal dengan tingkat kejahatannya yang rendah. Aman. Apalagi di daerah utara ya, Taipei, New Taipei itu boleh dibilang lebih aman dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Jadi ini kelompok rame-rame apa cuman sendiri ya? Kelihatannya masih dicari ya. Karena yang saat ini yang sudah menyerahkan diri adalah seorang pria berwarga negaraan Vietnam dan usianya baru 21 tahun, Kak. Loro siji tahun. Lo daripada ngomong loro siji lo bilangin aja jicap it kali, Kak. Lebih gampang. Protes. Iyalah. Kalau aku bahasa Jawa protes. Daripada gitu mendingan bilang 21, Kak. Jadi nadanya aja udah cukup. Siji, loro siji. 21 itu bahasa Jawanya apa sih? Tolong ditulis. Lu kan pernah kuliah di Jogja. Lupa. Gimana sih? Lupa ya, Kak. Gurunya ngajarnya nggak benar. yang disalah disalahin gurunya. Ampun deh. Oke, jadi ini kejadian seperti itu. Makanya memang kalau dipikir-pikir kaburan itu karena mungkin saking bebasnya ya. Selikur. Selikur tuh 21 ya. Oke, udah ketangkap ya. Selikur. Oke, ya, kayaknya kita harus belajar bahasa Jawa yang benar dan tepat
dan sudah di EYD-kan, ya oke? Emang bahasa Jawa ada EYD. Oke, jadi ini kejadian, makanya kenapa kalau di Taiwan itu selalu pemerintah tuh menghimbau punya masalah jangan kabur, karena setelah kabur itu biasanya itu pergaulannya terlalu bebas dan terlalu tidak bertanggung jawab. Udah gitu mungkin aja udah kepepet masalah duit, nggak punya uang, terpaksa berani nekat untuk melakukan hal-hal yang lain gitu loh. Iya. Oke, jadi cobalah kalau misalkan kamu punya masalah atau teman kamu punya masalah, bilang udah jangan kabur, lapor dulu beneran. Mungkin kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu kabur udah boleh dibilang wajar ya, karena mungkin dulu tuh di Taiwan perlindungan ataupun juga mau ngadu ke siapapun bingung gitu loh. Iya. Amina merasa ini cukup miris sekali sih. Sudah kalau kita berbuat kejahatan, merampok, itu kan berarti reputasi kita juga jatuh hancur. Bakal ada nama-nama apa? Kesan kita sebagai orang jahat, orang yang pernah berbuat kejahatan gitu. Yang dirampok itu nilainya cuman 20 ribuan. Iya, nggak banyak. Beli pistolnya aja udah lebih daripada itu. Iya. Iya. Jadi ya gitulah ya. Nasib kaburan memang seperti itu ya. Dan kalian kalau ada pertanyaan ya, silakan bisa meninggalkan pertanyaan di bawah ini apapun mengenai pekerjaan di Taiwan ataupun juga kesulitan di Taiwan. Silakan ya tuliskan pertanyaan kalian di bawah ini dan kita akan memberikan waktu untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Ini udah ada beberapa teman-teman yang udah nulis nih. Wah, kayaknya alasan lain-lain banyak Kak Mina. Kalidoso Satunggal. Kalidoso Satunggal. Apa itu Kalidoso 21. Satunggal? Oh, itu mungkin lebih Kromo Inggil. Oh, Kromo Inggil itu bahasa Jawa yang sudah bahasa ini sopan ya Kak, ataupun juga mungkin lebih tingkat tinggi ya. Oke, dan ini kita lihat ya hasil dari voting tadi ya. 39% itu ada 2. Oke, langsung aja Agung kita langsung umumin aja. 39% itu karena nggak ngerti bahasa Mandarin, kenapa majikan itu memperlakukan pekerja tidak baik. Oke, jadi mungkin emosian. Jadi tahu berkali-kali. Iya. Karena nggak ngerti, salah, jadi majikan mulai deh meluap emosinya. Terus yang berikut adalah lain-lain, ada alasan-alasan yang lain ya. Terus yang ketiga itu karena pekerjanya kurang berpengalaman. Oke. Yang terakhir adalah si pekerja itu suka sibuk sendiri, main TikTok. Apalagi ya? Kalau ininya dipasang headset gitu, majikan panggil-panggil. Bahasa kromo ya. Jadi sibuk dengan TikTok, terus dia gitu kalau dulu tuh semule. Oke. Iya, semule. Pada main semule. Hebat loh. Sekarang TikTok. Nyanyinya bagus-bagus loh. Iya, sekarang mainnya TikTok. Nggak ada TikTok, nggak ada semule, sekarang TikTok. Terus dia gitu nonton live ya, terus dia gitu juga suka belanja. Itu udah banyak banget. Ya, banyak banget ya. Kita lihat aja kira-kira apa sih yang dimaksud dengan lain-lain ya. Kita lihat ya Kak Amina ya. Semua masalah ada solusi dan ini dari Sela Santa. Jangan kabur guys. Iya, bagus, jangan kabur. Yang jelas majikan cerewet. Pekerjaan kita tetap salah di mata dia. Oh iya. Ganti mata kalau gitu. Bentar. Ganti kacamata. Vina. Agung tahu kenapa majikan itu cerewet. Pekerjaan kita tetap salah di mata bos. Siapa suruh kerja di mata bos? Kerjalah di meja, di lantai, di dapur. Kamu kerjanya di mata orang. Matanya kotor. Ya gimana bosnya nggak marah coba? Ya. Lain kali kalau kerja jangan bersihin kacamata bos doang. Nggak ada gunanya. Kalau enggak sebelum kerja tutup digordenin gitu. Iya. Tirai, dicadarin gitu bosnya. Kerjanya di mata bos ya, di meja, di lantai. Jaga orang tua, ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nih. Serius. Oke. Yang jadi salah satu penyebab kita nggak konsentrasi itu Kak Agung. Loh. Tuh. Kok gue yang disalahin? Ini? Habis gara-gara kalau Kak Agung ngomong Cien begitu mempesona, jadi orang nggak konsen sama pekerjaan gitu. Gara-gara si Cien. Oke. Ada yang bilang, ada nanya nih kata dari si Angga.
putus kontrak buat pabrik dikenakan denda nggak, Kak? Tidak. Oke, tidak. Lu lagi TikTok Iya, nggak ada lagunya soalnya. Lu bisa kecanduan ini. Iya, siap-siap ya. Gue bakal mengeluarkan channel TikTok gue. Geraknya sekarang baru kaki. Iya, baru kaki kemarin. Pakai lagunya si Blackpink ya. Oke, ntar pelan-pelan kita akan muncul kan yang lain-lain. Katanya Mel Gibson sebenarnya bahasa itu nggak terlalu, Kak, karena kita udah punya insting. Oke. Insting kira-kira bos gua tuh mau ngomong apa? Iya. Home bari-bari dia home. Oh, dia mau suruh gua masak udang. Iya juga udah yang iyanya udah nggak tahu bahasa juga nggak bisa kerja. Itu penyebabnya. Oh iya. Iya, yang iya. Kata Mimun kalau 12 tahun udah nggak kepengen pulang, apakah boleh nambah lagi? Kalau di rumah tangga boleh. Boleh. Di majikan yang sama ya. Di plus majikan 2 yang tahun sama. ya. Terus untuk sekarang karena masa pandemi masih boleh perpanjang 3 bulan. Iya. Ya, tadi ada yang nanya sih bulan 11 apakah masih bisa perpanjang? Bulan Bulan 11 11 sudah finish kontrak, apakah masih bisa perpanjang? Kita programnya kalau yang dari Taiwan sampai bulan September dulu ya? Iya. Ya, sampai bulan September Masih tanggal tunggu, 7 atau 17 sih? 17 September. Oke. Jadi kalau misalnya masa kontrak kamu sampai sebelum tanggal 17 September itu jatuh tempo, itu bisa diperpanjang 3 bulan lagi. Iya. Kalau yang bulan 11 itu tunggu Masih belum tanggal mainnya. Tapi gue rasa bakal diperpanjang lagi sih, Kak Mina. Iya, karena sekarang gelombang kedua. Di Indonesia tuh udah nggak tahu, udah bergelombang-gelombang, nggak tahu deh. Moga-moga menurun ya. Iya. Oke. Katanya Siti Urusya kenapa kenapa tidak memperlakukan pekerja mereka yang tidak baik itu karena bos itu nggak percaya dengan hasil kerjanya. Hasil kerja ya. Jadi mesti gimana? Nyanyi lagu Aku Percaya. Iya. Silakan, Bu. Cuti tahunan Nabila. Uang cuti tahunan kalau udah finish kontrak, lanjut kontrak kedua bisa dapat berapa hari, Kak, uang cutinya? Cuti tahunan itu tergantung dari teman-teman yang bekerja di rumah tangga ya. Setiap 1 tahun itu dapat 7 hari. 7 days. Oh, 7 hari. Jadi kalau misalnya dalam satu kontrak itu bisa dapat 14 hari. Ya. Jadi kalau untuk yang pekerja rumah tangga itu dihitungnya per kontrak. Oke, jadi kalau misalnya kontrak pertama 3 tahun ya maksimal cuma 14 hari. Ya. Di kontrak kedua, walaupun di majikan yang sama, dihitung dari 0. Tapi kalau misalnya mau diakumulasikan, ya bersyukurlah. Kamu tuh punya majikan yang bos baik hati. yang baik. Ya. Kalau 7 hari bahasa Jawanya? Citen. itu bahasa Mandarin. Pitu days. Pituari. Oh, pituari. Itu bukan hari kan? Gue ngaco bener, parah. Ayo dong ditulis. Abis Kak Agung setiap hari live-nya berkali-kali. Kita kerjanya jadi nggak tenang gara-gara nungguin Kak Agung live. gue nya disalahin. Majikan mempekerjakan pekerja migran dengan tidak baik, lain-lainnya itu isinya karena live-nya kebanyakan. Kak Agung live-nya kebanyakan. Oh, katanya pitung dino, Kak. Pitung dino. Kalau 7-Eleven? Ting tong. Main Kuangling. Kalau Family Mart? Teng 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 teng. Lu ngajarin orang tuh yang bener atuh. Bahasa Jawanya 7-Eleven apa? Enggak, di situ nyambungnya yang ya kan Pinong Dino. Pitung Dino. Aduh, sakit perut deh. Tanyanya yang bener dong. Ada lagi nggak sih? Hani. Kak, kalau udah 14 tahun apa bisa perpanjang lagi? Tadi udah jawab ya, udah nggak kecuali masa pandemi. Iya. 3 bulan. Sebenarnya bisa diperpanjang lagi sih. Tergantung kamu dapat suami atau enggak sih. Ngajak serius. Serius aku. Orang Taiwan tuh kekurangan. Pitung dino. Orang Taiwan tuh tingkat kelahirannya tuh kurang. Kecil banget loh. Orang Indonesia tuh tingkat kelahirannya tinggi. Jadi kalau misalnya kamu kawin sama orang Taiwan, Anda itu memperbaiki keturunan mereka gitu loh. 7-Eleven. Ini kok pada ketawa semua sih? Nggak ada yang nanya ya?
Udah pada pinter ya. Pinter. Ya wis lah. Kalau udah pinter ya bagus. Kita sebagai penyiar juga sudah tenang hidupnya. Malam bisa tidur dengan nyenyak. Oke. Katanya Sela, katanya awet muda lihat live hari ini. Oke. Senang sekali kamu tuh bisa awet muda ya Kak ya. Moga seperti kami berdua ya. Betul. Yang selalu awet muda. Betul. Yang konyol-konyol. Ya udah, thank you banget buat kamu yang udah nonton live hari ini ataupun juga podcast di hari ini. Moga-moga aja bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya renungin lama-lama juga bisa bermanfaat kok ya. Dipaksain. Kita matur nuwun dulu. Makasih buat yang udah nonton. Makasih. Pamit dulu, Moga sampai jumpa. bermanfaat. Bye-bye.